Halo teman-teman investor, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan di sini teman-teman kita membahas tentang analisis saham dari sudut pandang fundamental dan juga kisah-kisah menarik tentang investor saham yang sukses dalam berinvestasi. Nah, dalam video kali ini teman-teman kita bakal membahas tentang kenapa terjadi penurunan saham atau penurunan IHSG dalam 2 pekan terakhir dan apa penyebabnya, serta kita akan melihat saham apa sebenarnya yang sudah murah untuk saat ini untuk kita koleksi. Tetapi kita mau disclaimer dulu teman-teman bahwa ini adalah pendapat pribadi, jadi bukan rekomendasi jual atau beli saham yang kita sebutkan dalam video ini. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan memang IHSG melanjutkan tren penurunan selama 2 pekan berturut-turut. Nah, tekanan ini tentu saja semakin besar setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden US. Apa sih yang bikin IHSG ini kira-kira bisa pulih dan sampai kapan hal ini bisa terjadi? Jadi teman-teman, IHSG ini mencatatkan penurunan hampir 6% dalam 2 pekan terakhir. Dan puncaknya setelah Donald Trump memenangkan pemilu di AS. IHSG langsung jebol 1% dalam 1 hari. Dan pertanyaannya, gimana strategi investasi kita saat market dalam kondisi yang tidak begitu stabil? Teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan hal ini tertekan, teman-teman? Dan banyak pertanyaan muncul karena saat Donald Trump ini terpilih menjadi presiden, IHSG ini langsung merah dan saham-saham big caps rata-rata mencatatkan penurunan yang sangat signifikan. Nah, kita mau garis bawahi yang pertama penyebabnya adalah muncul kekhawatiran jika Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat akan ada kebijakan proteksi dari US atau dari AS seperti biaya impor barang, dan juga hal ini bisa membuat pemulihan ekonomi Cina menjadi semakin lama. Kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap negara-negara eksportir komoditas, misalnya Indonesia yang tentu saja berharap ekonomi Cina ini bisa cepat pulih. Kemudian yang kedua, bahwa kita tahu Donald Trump ini ingin memangkas pajak perusahaan untuk menjadikan kembali AS sebagai negara industri. Ini juga cukup berisiko karena jika pajak pendapatan dipangkas, pendapatan di AS itu bisa menurun. Padahal dalam kondisi saat ini, ekonomi di Amerika itu tengah mengalami defisit yang sangat besar. Hal ini tidak pernah dibahas oleh kedua calon kuat dalam pemilihan presiden kemarin. Sehingga kondisi ini tentu saja berisiko untuk ekonomi Amerika itu sendiri dan juga berdampak pada ekonomi global. Nah, dari kedua ini saja sebenarnya muncul berbagai kekhawatiran, yakni terkait dengan efek Donald Trump. Jadi, kita bisa katakan beberapa investor besar juga melakukan wait and see dan stay di aset yang lebih aman. Meski memang setelah Donald Trump terpilih, harga emas itu sempat turun. Nah, tetapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa hal ini tentu saja tidak akan berlangsung lama karena kita tahu bahwa saham-saham yang dikoleksi ini, saham-saham yang big caps ini juga sudah pada murah. Nah, berikutnya kita bakal bahas apa nih yang harus kita lakukan sebagai investor. Jadi, dalam kondisi seperti ini, investor asing berpotensi melakukan aksi jual. Tentu saja ini dalam jangka pendek ya teman-teman. Namun, dominasi aksi jual bersih ini juga mulai terbatas. Nah, pasalnya dalam sebulan terakhir, net sell asing itu sudah tembus 5,25 triliun. Dan resiko terburuk pertama, kita menilai IHSG ini bahkan bisa turun hingga 7.000. Sedangkan jika tidak disokong oleh saham-saham yang kita ketahui sangat fenomenal sekarang seperti saham milik Prayogo Pangestu, kemudian ada Aman di situ miliknya Salim dan juga Pani, maka IHSG sebenarnya bisa tembus hingga di bawah 7.000. Nah, skenarionya teman-teman jika tembus di bawah 7.000, penurunan ini nggak hanya terjadi di saham yang punya bobot besar di IHSG, tapi juga di saham-saham yang di mana posisinya ini di second liner.
Namun, skenario terburuk bila IHSG tembus di bawah 7.000 bisa tidak terjadi karena memang di saat yang sama ada penurunan prospek suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia. Jadi teman-teman, The Fed itu sudah mengumumkan penurunan atau hasil rapat di 8 November ini, sedangkan Bank Indonesia akan melakukan rapat Dewan Gubernur di tanggal 19 sampai 20 November 2024. Nah, sejauh ini kita melihat The Fed ini akan menurunkan 1 sampai 2 kali suku bunga dalam sisa pertemuan termasuk di bulan November ini. Dan tentu saja maksimal penurunannya hingga 50 BPS dari total 2 pertemuan tersebut. Ini jika itu terjadi teman-teman ya. Sementara itu BI mulai menurunkan suku bunga terhadap suku bunga sebesar 25 BPS pada November ini dan juga Desember nanti 25 BPS. Apabila The Fed menurunkan terlebih dahulu di Amerika. Nah, dalam jangka pendek memang penurunan suku bunga dan The Fed ini bisa menjadi sebagai suplemen dan juga sebagai obat ya, hasil dari tekanan pasar oleh hasil Pilpres. Nah, secara jangka panjang penurunan bunga ini, bisa dilakukan dan ini mulai terasa sebenarnya nanti di sektor real itu pada semester 2 2025. Dan harapan kita kinerja keuangan emiten di semester 2 pada tahun 2025 nanti akan jauh lebih baik. Nah, artinya dalam, jangka panjang, saham-saham yang memiliki fundamental bagus, tetapi kinerjanya masih tertekan karena kondisi yang kita sebutkan di atas tadi, berpotensi untuk bangkit. Nah, sehingga penurunan saat ini menjadi peluang untuk kita mengoleksi saham-saham yang bisa saja terbilang sangat murah, teman-teman ya. Sehingga saat kinerja keuangan emiten berbobot besar di IHSG ini sudah pulih, akan ada potensi dilirik kembali oleh asing. Nah, ditambah lagi jika ekonomi mulai membaik dan beberapa lembaga keuangan ini upgrade pasar saham, nah bisa jadi obat yang tadinya diminum atau suplemen ini akan mendorong mendorong sehingga harga saham yang eh, kinerjanya bagus ini bisa diborong oleh asing. Nah, meskipun hal ini tidak terjadi tentu saja dalam 1 tahun terakhir atau di sisa tahun ini di tahun 2024. Nah, berikutnya kita bakal bahas saham-saham yang bisa tergolong murah dan memiliki potensi untuk tumbuh di masa depan atau dalam jangka panjang. Jadi, beberapa saham memiliki bobot besar memang terbilang sudah sangat murah saat ini, teman-teman. Dari analisis yang kita lakukan, saham dengan sektor yang menarik untuk dilirik ini adalah saham perbankan. Dan juga ada saham big caps yang berada di luar perbankan dengan free float dan bobot yang besar di HSG. Saham-saham ini tentu saja saham defensif dan saham logam industri serta nikel tembaga. Dan untuk timah, harganya memang sudah terbilang tinggi sehingga sudah punya resiko yang sangat tinggi sehingga akan terjadi normalisasi. Dari 25 saham di market cap terbesar, jadi sebenarnya ada 4 saham yang posisinya sudah cukup murah dan berpotensi untuk mengalami peningkatan saham di tahun-tahun berikutnya. Nah, tetapi kita disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan atau rekomendasi. Nah, yang pertama kita lihat BBRI sepanjang 2024 ini sudah mencatatkan penurunan 20-an persen teman-teman. Jadi penurunan kinerja ini selaras sebenarnya dengan perlambatan kinerja keuangan. Jadi kinerja saham BBRI ini sudah price in ya dibandingkan dengan kinerjanya. Namun ini tentu saja kalau kita bandingkan dengan saham big bank lain ya, penurunan kinerja BRI ini juga tergolong melambat. Tetapi perlambatan kinerja BRI ini tentu disebabkan oleh faktor eksternal seperti suku bunga hingga dihapusnya insentif restrukturisasi UMKM sejak Maret 2024 lalu. Hal ini membuat BBRI mencadangkan lebih banyak pencadangan dalam mempengaruhi kinerja laba bersihnya. Jadi secara overall sebenarnya BBRI di area 4.000 sampai 4.500 ini terbilang menarik ya teman-teman. Ketika kita periode hold-nya 1 sampai 2 tahun. Atau mau lebih panjang juga ini menarik. Nah, pasalnya kinerja BBRI di 2025 berpotensi tumbuh melebihi kinerja sekarang. Karena memang beban bunga berpotensi lebih rendah, selaras dengan penurunan dari suku bunga BI yang sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian yang kedua, ada saham Telkom yang memang sudah mencatatkan
penurunan hingga 30% sepanjang 2024. Beberapa momen penurunan Telkom terjadi karena laba bersih perseroan ini terbebani oleh program pensiun dini karyawan, serta pertumbuhan pendapatan yang masih sangat lemah. Jika dibandingkan kedua sektor ini meskipun beda segmen ya teman-teman, beda sektor, jadi kalau saya memang lebih memilih prospek BRI. Sementara itu, kita menilai bahwa Telkom akan menarik dalam periode jangka menengah saat asing mulai memburu saham-saham Indonesia lagi dan memang bisa terjadi di Desember karena periode ini periode window dressing ya teman-teman dan juga untuk incar dividen. Selain itu, momen terbesar Telkom adalah sudah ada kejelasan terkait dengan proses bisnis atau prospek bisnis data center yang dikembangkan serta perseroan ini mulai melakukan penetrasi di di 5G ini yang lebih agresif. Jadi kalau kita simpulkan, saham Telkom ini menarik kalau berada di area 2.600 sampai 2.800 untuk bisa mengejar target 3.300 pada pertengahan jangka menengah teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah saham Astra, yang mana saham Astra ini mencatatkan penurunan sudah sekitar 10% sepanjang 2024 ini. Dan per 7 November ini, jadi kita menilai harga saham Astra ini belum berada posisi terbaik untuk dibeli, meski memang masih terhitung murah dan untuk targetnya jangka panjang ini sudah murah. Jadi saham Astra ini memiliki harga yang bagus ketika kita bisa masuk di harga bawah, di bawah 5.000 tentu saja. Nah, bisa dipantau jika berada di harga 4.500, 4.000 sampai 4.200 atau 4.500 teman-teman. Namun melihat hasil kinerja keuangan Astra, ini posisinya justru berbalik positif dan kita bisa melihat harga di bawah 5.000 ini di 4.900-an sebenarnya ini sudah posisi yang bagus untuk masuk. Nah, pasalnya kinerja Astra mulai ditopang oleh segmen keuangan dan juga pemulihan United Tractor yang juga ini sesuai ekspektasi. Kemudian saham yang keempat ada sektor kesehatan yakni saham Kalbe yang mencatatkan penurunan hingga 2,1% sepanjang 2024 ini. Jadi berdasarkan penilaian kita, KLBF ini menjadi salah satu yang cukup menarik karena memang perseroan ternyata mampu untuk menumbuhkan pendapatan dan juga laba bersih dibandingkan tahun 2023 yang lalu. Jadi pemulihan kinerja ini cukup konsisten karena kita lihat di kuartal 3 ini eee, optimis terhadap Kalbe Farma ini dan bisa meningkatkan pertumbuhan laba bersih ya minimal 11% gitulah teman-teman ya. Jadi ekspektasi kita terhadap Kalbe ini bisa menembus harga 1.900-an di jangka menengahnya. Karena memang kalau kita perhatikan tentu saja kinerja Kalbe ini dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Hingga saat ini, rupiah ini melemah dan bisa menjadi sentimen negatif untuk Kalbe Farma atau saham KLBF ini. Ditambah lagi saham Kalbe ini bergerak cukup lambat ya teman-teman dibanding saham di sektor lainnya. Nah, sekarang kita, mau coba simpulkan, jadi saat kondisi market kurang bagus seperti ini, sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, kita bisa take profit yang sudah untung tipis dan ada resiko koreksi yang memang sahamnya ini sudah terbilang mahal atau sudah menyentuh harga valuasi yang terbilang mahal, teman-teman. Dan kita bisa cut loss saham-saham yang mengalami floating loss secara ikhlas, teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa memiliki case baru untuk memburu saham-saham yang saat ini posisinya sedang murah dan punya potensi untuk upside, atau untung lebih besar. Kemudian yang kedua, jika merasa average price-nya ini dipegang memang sudah, sangat rendah dan kita bisa hold, jadi ya nggak usah take profit karena memang beranggapan, bahwa harga rata-ratanya ya memang, sulit untuk kita peroleh segitu lagi. Jadi kita bisa jual juga di saham-saham yang memang porto untungnya tipis dan rugi tipis. Kalau sudah rugi dalam dan tentu saja kita ya niat cut loss untuk menyelamatkan modal, ya nggak masalah juga karena memang kita tidak cenderung turun ke posisi rugi yang lebih dalam. Lalu kita pindahkan ke saham-saham yang punya potensi untuk menutup kerugian kita sebelumnya. Harapannya ini bisa lebih optimal keuntungannya. Nah, jadi kondisi pasar saat ini memang penuh dengan ketidakpastian.
Sehingga dibutuhkan respon cepat dari saham yang akan kita beli dan sudah dimiliki untuk mendapatkan keuntungan serta tidak mengalami kerugian yang dalam. Dari saya sih itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Salam satu frekuensi.